Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Dudi, Takmir Masjid Baitul Hikmah, Agus Fanar, kemudian juga Bapak-Bapak rekan-rekan panitia, Pak Hedi, narasumber, serta peserta semuanya. Mohon maaf saya tidak di ruangan yang formal, ini lagi di dalam mobil. Tapi semoga tidak mengurangi kehikmatan kita dalam sama-sama mempelajari ilmu Allah, Al-Quran maupun ayat-ayat Allah yang ada di alam. Mohon share. Baik, jadi judul saya kurang lebih tadi ada konsep biologi molekuler. Sebelum ke situ, yang pertama ini konsep seluler, bahwa sekarang sudah kita semua sepakati bahwa sel itu lahir dari sel yang lain. Jadi tidak tiba-tiba muncul, itu sudah ada riwayat penemuannya dulu. Jadi ada istilahnya pembelahan sel, cell division. Setiap sel, kita bicara di manusia saja, setiap sel manusia punya umur yang berbeda-beda. Jadi ada yang paling lazim mitosis, ini yang sel dewasa, ada meiosis untuk sel yang kaitan dengan sperma dan sebagainya. Baik, bisa dilanjut slide berikut. Ya. Nah, itu tadi yang pertama. Yang kedua, konsep biologi molekuler atau genetik. Tadi Pak Edi sudah memberikan pengantar. Jadi kita punya DNA, saya membatasi pada manusia saja, DNA yang kemudian akan direplikasi ketika pembelahan sel, atau kemudian ditranskripsi menjadi RNA, lalu translasi menjadi protein. Ini yang nanti akan menjalankan fungsi dalam sel tadi. Nah, ini saya kira sudah pengetahuan dasar yang disebut dogma sentral, karena di seluruh makhluk hidup, mulai dari manusia, tanaman, hewan, virus, dan sebagainya sama. Baik, slide berikut. Nah, satu lagi dari konsep molekuler yang penting, jadi sudah ada penerjemahan dari informasi DNA tadi, bagaimana untuk membuat protein yang disebut tabel kode genetik, dan diibaratkan dengan batu Rosetta yang di Mesir dulu ditemukan tentara dari pasukan Napoleon, sehingga mereka bisa membaca hieroglif karena di situ ada terjemahan hieroglifnya dari bahasa Yunani dan satu lagi bahasa apa saya nggak lupa. Jadi kita sudah menemukan bagaimana membaca rumus DNA tadi menjadi protein. Lanjut. Nah, yang mungkin belum banyak diketahui masyarakat umum, selain proses genetik, ada satu lagi ketika bicara konsep molekuler ini ada yang namanya epigenetik. Jadi epigenetik ini bedanya dengan genetik, dia tidak bersifat permanen. Di dalam slide ini ada contohnya, satu, metilasi, jadi penambahan gugus metil pada basa sitosin yang berada di depan guanin. Dan satu lagi pengontrolan oleh mikroRNA. Jadi ini kurang lebih contoh yang paling banyak dalam pengontrolan fungsi gen melalui mekanisme yang tidak permanen. Jadi ini bersifat sementara. Baik, berikut. Nah, dalam respon kepada kondisi lingkungan, ya, pada level yang paling dasar yaitu genetik, nanti kita akan mendengar istilah seperti mutasi, di mana bahasanya berubah seperti di slide. Ini bersifat menetap. Kalau dalam tubuh kita bersifat menetap apabila DNA repair system atau sistem perbaikan kita tidak bisa mengkoreksi yang sudah terjadi.
Sehingga kalau perubahan itu punya dampak yang tidak baik, nanti bisa menimbulkan penyakit, nah, yaitu penyakit kanker, penyakit yang disebabkan oleh mutasi genetik. Lanjut. Nah, mulai saya agak mengkaitkan dengan konsep dalam Quran maupun Islam, karena ini forum jamaah Masjid Baitul Hikmah. Jadi prinsipnya semua yang kita makan itu akan menjadi bagian tubuh kita. Jadi tubuh kita ini selalu diperbarui dari apa yang kita makan. Baik, slide berikut. Nah, penemuannya ini ilmuwan yang pertama kali membuktikan, namanya Rudolf Schonheimer, ini orang Jerman, Yahudi yang imigrasi ke Amerika. Jadi dia yang pertama mengembangkan teknik isotop, ya, termasuk radioisotop, pelabelan pada molekul biologi, sehingga bagaimana proses metabolisme itu bisa dipelajari. Umurnya tidak lama karena kemudian ilmuwan ini meninggal secara tragis, bunuh diri, tapi namanya terus dikenang karena punya jasa yang bagus. Ya, lanjut. Nah, ya, ini contoh sederhana apa yang disebut isotop. Jadi misalnya ada asam amino yang diberikan label hidrogen dengan 3 atom, ya, maaf, atau yang lain begitu. Nanti ketika itu dimasukkan dalam kultur sel, maka sel itu akan menginkorporasi dari atomnya itu, dia menjadi protein atau menjadi molekul yang lain. Nah, teknik ini sekarang sudah sangat biasa, mahasiswa S3 misalnya, atau bahkan mungkin S2 melakukan. Tapi di masa itu ini pertama kali membuktikan bahwa bahkan pada tingkat atom, penelitiannya Schonheimer itu, dia melihat bahwa atom yang di isotop tadi tidak ada yang keluar, ya, semua masuk dalam tubuh. Jadi semua yang kita makan itu akan menjadi bagian dari tubuh kita. Nah, ini makanya kalau di cerita sahabat itu, mereka kalau menelan barang haram sampai mati-matian untuk berusaha mengeluarkannya lagi, walaupun belum ada pengetahuan ini, karena nanti bagian tubuhnya terbentuk dari barang yang haram. Saya kira ini pembuktian ilmiahnya. Lanjut. Nah, inilah buku peninggalan warisan dari ilmuwan yang tidak terlalu lama umurnya tadi, diterbitkan di Harvard. Jadi bahwa tubuh kita ini bersifat dinamis, tidak statis. Jadi semuanya berganti dan diganti oleh apa yang kita makan. Lanjut. Ya. Jadi itu saya sitir dari internet. Jadi konsep bahwa dynamic state dari komponen tubuh, ini pertama kali Schonheimer yang mengatakan dari eksperimennya. Jadi tubuh kita ini selalu dihancurkan, diganti dengan yang baru. Jadi tidak ada yang statis, semuanya baru. Baik, lanjut. Nah, saya ambil slide bahwa kaitan dengan tadi pembelahan sel, sel tubuh kita ada yang umurnya cuma 10 jam, ini sel darah putih, sampai kemudian yang memang umurnya sangat panjang, seperti sel jantung, ya, dan sel saraf, itu sel yang tidak pernah membelah, jadi sekali dibentuk dari awal sampai kita meninggal istilahnya sama, sehingga tidak ada kanker jantung karena tidak ada mutasi yang bisa terjadi, soalnya selnya itu saja tidak membelah. Ya, baik, lanjut. Slide berikut. Halo. Mungkin sinyalnya kurang bagus. Iya. Baik, jadi di slide ini, kembali lagi.
Jadi saya ringkaskan, setiap kita ulang tahun, mohon dibalik, setiap tahun kita merayakan hari ulang tahun kita. Slide-nya bisa dibalik. Iya, stop di sini. Setiap ulang tahun, sebenarnya 99% tubuh kita berganti baru. Tapi kita tetap menua. Jadi Pak Agus Fanar yang dulu saya kenal dengan sekarang rambutnya sudah memutih, ya, itu contoh. Tapi beliau anggota badan tubuhnya baru semuanya itu. Setiap tahun dengan pemahaman dynamic state tadi. Nah, kenapa bisa gitu? Karena perubahan yang kita alami selama setahun semuanya tercatat dalam genetik maupun epigenetik. Jadi ketika sel membelah, dia akan membentuk bentuk sel yang seperti dalam catatan lamanya tadi. Jadi sel barunya tadi dengan komponen baru, atomnya baru dan semuanya baru yang dari makanan itu tetap kelihatan tua karena karena ada catatannya dalam bentuk genetik, mutasi, tapi yang paling banyak dalam bentuk epigenetik. Lanjut. Nah, ini tadi semua yang kita alami, ya, termasuk stres, trauma, atau kebalikan kegembiraan dan sebagainya akan dicatat dalam DNA kita. Tidak hanya di memori kepala kita, tapi dalam DNA kita juga. Ini penting supaya proses yang tadi saya sampaikan itu terus terjadi. Lanjut. Nah, ini contoh penelitian bahwa trauma ini bisa diturunkan ke keturunannya. Penelitian pada mencit, jadi tikus yang diberi rangsangan bau tertentu yang memberikan stres, karena misalnya dia diberi bau itu kemudian dibuat kondisinya tidak nyaman, maka anaknya, karena ini tikus betina, walaupun tidak ada rangsangan stresnya, tapi mencium bau itu dia akan merasa takut. Jadi hal itu diwariskan. Ya, lanjut. Nah, jadi mungkin gambarnya semoga kelihatan. Jadi pencatatannya itu pada proses epigenetik. Jadi traumanya tadi pada gen apa dicatat di sana. Dan itu bisa diturunkan bahkan sampai 5 generasi pada percobaan tikus. 5 generasi. Jadi catatannya cukup panjang. Lanjut. Nah, kalau tadi mencet, ini paper masih baru, jadi ini draft. Ini juga terjadi pada manusia. Ini peneliti ini menggunakan sampel pada anak-anak yatim piatu yang terpisah dari orang tuanya, mengalami stres. Terus komponen darahnya diperiksa. Nah, jadi memang tidak bisa dilakukan eksperimen karena pada manusia, tapi pada prinsipnya sekarang semua diyakini seperti tadi. Lanjut. Nah, tapi catatan-catatan itu bisa dihapus. Ya, bisa dihapus. Jadi teknologi yang paling ekstrim ini yang teknologi iPS. Penemunya Profesor Yamanaka yang mendapat hadiah Nobel. Jadi sel dewasa, sel kulit, ya, diberikan rangsangan seperti beberapa protein, ya, kemudian medan listrik lemah dan sebagainya. Lalu semua yang mengikat DNA tadi mulai dari represor, termasuk juga metilasi dan sebagainya, lepas sehingga dia bisa menjadi sel yang awal, ya, sel puncak. Jadi ibaratnya yang sel tua ini kemudian bisa kembali menjadi sel muda. Nah, ini yang secara eksperimen. Kalau yang tidak eksperimen di buku-buku kesehatan itu yang di Jepang juga saya baca, dengan pola hidup yang sehat, tidur jam 8, bangun jam 2, ya, pas dengan enzim hormon-hormon
kita terekspresi, lalu dokter yang menulis buku itu menjadi lebih muda, tampilannya, wajahnya, pembuluh darahnya dan sebagainya lebih muda daripada usianya sendiri. Artinya stres-stres yang umumnya ada diperbaiki. Jadi, nah itu secara empirik dirasakan langsung. Kalau dibuktikan secara molekuler yang radikal ini contohnya. Jadi memang benar ada catatan dan catatan itu bisa dihapus. Nah kalau dalam Islam diajarkan kalau kita menghapus kesalahan-kesalahan dulu itu dengan membuat kebaikan. Kalau para sahabat dia di satu tempat dia pernah berbuat jahat zaman masih kafir, lalu dia akan kembali ke tempat itu untuk memperbanyak kebaikan dengan niat untuk menghapus catatannya yang sebelumnya yang dulu. Mungkin ini analoginya. Ya. Lanjut. Itu dua konsep yang utama. Kemudian terkait dengan biologi molekuler, mungkin untuk anak keturunan kita masa depan ini nanti akan lebih menggembirakan atau justru mengerikan. Saya ada 3 contoh sekilas. Pak Agus, kalau waktunya ini mohon diingatkan, nanti saya percepat. Lanjut, Pak. Nah, yang pertama contohnya, jadi teknologi untuk membaca dini kanker. Jadi waktu di Jepang itu Pusat Kanker Nasionalnya sudah mengembangkan teknologi ini dari membaca di darah. Ya, lanjut. Jadi slide ya. Jadi dengan membaca mikroRNA dari serum darah. Jadi mikroRNA yang tersirkulasi dalam darah itu. Ini di berbagai negara sudah dilakukan penelitian, tapi di Jepang yang mau menerapkan secara besar-besaran. Jadi seperti cek darah, nanti sudah langsung ketahuan 13 jenis kanker. Nah, di satu sisi menggembirakan, tapi untuk orang tertentu dia khawatir. Oh, saya akan kena kanker dan sebagainya. Tapi kanker semakin cepat diketemukan, lebih cepat sembuhnya. Ya, lanjut. Slide berikut. Ya. Ini websitenya. Kebetulan di Rumah Sakit Kanker Darmais, di mana saya menjadi konsultan, kita sedang melakukan penelitian serupa. Alatnya menggunakan microarray untuk membaca mikroRNA pada pasien-pasien kanker di Rumah Sakit Kanker Darmais. Ya, lanjut. Slide berikut. Yang kedua, ya, jadi biaya pembacaan genom DNA semakin murah. Jadi untuk genom manusia itu sudah sekitar 15 juta rupiah seharga sepeda motor baru. Ya, lanjut. Ya, bahkan ini di Amerika ada perusahaan startup yang akan membayar. Kalau DNA kita mengandung informasi yang menarik, dia akan bayar. Seperti kalau kita upload video di YouTube, yang nonton banyak, kita dapat uang. Jadi seperti itu eranya karena pembacaan DNA semakin mudah dan cepat. Lanjut. Ya, termasuk kemudian mencari jodoh, biro jodoh, sudah ada yang menggunakan informasi genetik. Apalagi nanti kalau profiling orang dari bagian SDM mencari tenaga kerja, bisa jadi dia akan diprofiling dengan genetik karena DNA bisa didapat dari rambut misalnya dan bagian tubuh kita yang lain. Lanjut. Slide berikut. Nah, nanti kalau berikutnya ada rekayasa DNA-nya. Ini contoh tikus yang direkayasa reseptornya menjadi ekspresinya banyak sehingga dia menjadi lebih pintar, lebih cepat dia belajar. Ya, lanjut. Nah, contoh yang lain ini ada orang pertama yang sembuh dari HIV karena dia menerima sumsum tulang transplantasi dari orang yang ternyata punya mutasi pada reseptor CCR5 sehingga virus HIV tidak bisa menempel di sel darah putih. Orang ini yang pertama sembuh, jadi gennya CCR5
lanjut. Slide berikut. Ya. Lalu ini di Cina belum lama peneliti Cina ini memasukkan gen CCR5 mutan tadi ke dalam embrio sehingga bayi yang dilahirkan kembar itu dia tahan HIV. Dan itu tentu dulu melanggar etika sehingga kemudian dilarang. Ya, lanjut. Ya. Itu beberapa teknologi masa depan yang mengkhawatirkan, tapi juga bisa menggembirakan, tergantung kepada siapa yang memegang teknologi tersebut. Ya, sebagai penutup berikut. Ya, itulah misi hidup kita ya, sebagai manusia itu bisa dibagi menjadi tiga. Satu, memang tujuannya untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dan berserah diri kepadanya. Ini semua tertuang dalam rukun Islam, syahadat, sholat dan sebagainya. Kemudian rukun iman, percaya kepada malaikat dan lain-lain. Tapi itu saja tidak cukup. Kemudian kita yang nomor dua adalah memakmurkan dunia. Ini bagian terjemahan dari ihsan. Ihsan inilah yang mungkin kurang dari kita, karena kadang umat Islam agamanya bagus, tapi secara kemajuan kehidupan di dunia tertinggal dari bangsa lain, karena kita hanya sampai ke rukun Islam dan rukun iman saja, tapi ihsannya belum. Ihsan ini masih kita jarang untuk mempelajari. Nah, yang ketiga ini kita kemudian menyelamatkan jiwa lain dengan mengajak kepada hal yang tersebut. Nah, ini yang dalam bahasa agama disebut dakwah. Jadi kita dalam profesi masing-masing bila mengikuti rukun Islam, iman, ihsan, kemudian berdakwah, maka lengkaplah tugas kita sebagai manusia. Lanjut. Nah, ihsan itu buahnya bernama akhlak yang mulia. Diibaratkan dalam ayat tadi seperti gambar, dia pohon yang sangat kokoh akarnya, buahnya daunnya rindang, menyenangkan mata, membuat manfaat, dia berbuah. Jadi inilah gambaran akhlak seorang muslim. Jadi kalau belum sampai ke ihsan, maka keislamannya mungkin hanya untuk dirinya sendiri, dan kita lihat seperti kondisi umat Islam secara umum sekarang. Mungkin masyarakat maju mereka lebih ihsan dulu, tapi tidak berdasarkan konsep iman dan Islam, sehingga tidak komplit. Saya kira slide berikut. Ya, saya kira itu saja. Tambahan ini nanti kalau ada permintaan dan ada waktu saja. Ini tentang kegiatan COVID yang saya lakukan di